Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga pagi ini kita dapat menikmati sarapan pagi kita buat jasmani, rohani kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menuntun kami terus hidup dalam ajaran-ajaran yang benar. Lalukan kami dari ajaran dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Allah. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah bahaya ajaran sesat. Jadi kalau di dalam dalam surat Yohanes ini kita menemukan bagaimana menghadapi pengajar-pengajar sesat, bahkan antikristus yang sudah hadir, dikatakan pengajar-pengajar palsu, nabi palsu. Dan kali ini kita melihat bahaya daripada ajaran itu. Di ayat yang ke-6 tadi yang sudah kita baca, bahaya apabila kita mengatakan punya persekutuan dengan Yesus, padahal tidak. Jadi, aku punya persekutuan tapi hidupku tidak benar. Aku punya persekutuan dengan Tuhan, aku melakukan yang jahat. Aku punya persekutuan, aku punya musuh, aku punya persekutuan dengan Tuhan, tetapi hidup dalam kegelapan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kamuflase, hidup seperti bunglon. Di sini A, di sana B, di sini B, di sana C, dan hidup penuh janji-janji palsu, diberi amanah tapi tidak melaksanakan dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan melakukan apa yang benar, dia tidak berdusta, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia tidak tinggal dalam kegelapan, dia tidak tinggal dalam dosa, tapi hidup melakukan kebenaran. Tetapi alangkah malangnya kalau orang mengatakan bahwa aku punya hubungan dengan Tuhan, padahal sebenarnya dia tidak punya hubungan. Tetapi banyak orang berkata aku punya hubungan dengan Tuhan, tetapi hidupnya melakukan apa yang jahat, melakukan penipuan, melakukan perampokan. Katanya punya hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan ikuti ajaran-ajaran yang tidak baik. Yang kedua, kata firman Allah mengatakan kalau kita ini tidak berdosa. Firman Allah katakan semua manusia dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma 3 juga dikatakan ayat 10 dikatakan di sana bahwa dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar. Ayat 12-nya dikatakan semua manusia sudah menyeleweng. Jadi tidak ada seorang pun yang berkata, aku bisa berkata bahwa aku tidak berdosa. Karena kalau kau katakan engkau tidak berdosa, maka Yesus tidak perlu datang ke bumi ini. Kalau engkau katakan sebagai orang-orang percaya engkau tidak butuh Yesus, maka engkau adalah pengikut ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang mengatakan, oh, kita punya kehebatan sendiri, kita punya kekebalan sendiri, kita punya harga diri. Tanpa Yesus juga kita nggak akan ada pengaruhnya. Haleluya. Memang tidak ada pengaruhnya. Mungkin masa kini tidak ada pengaruhnya, tetapi di masa yang akan datang engkau baru merasakan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga ajaran yang membahayakan itu apabila menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi berhati-hatilah, jangan mengatakan bahwa engkau punya persekutuan padahal tidak. Jangan mengatakan kau tidak punya dosa, karena kalau engkau katakan tidak punya dosa, maka ya tidak akan mengampuni engkau. Dan menyangkal nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketahuilah hanya antikristus, roh penyesat, iblis,
setan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah anak Allah atau bukanlah manusia yang datang ke bumi ini, tapi mau saya katakan dia adalah 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Dan itulah sebabnya hiduplah bersama dengan Allah. Jangan mengikuti ajaran sesat, nabi palsu, antikristus dan roh penyesat. Karena kalau engkau mengikuti, kematian rohani dan kematian abadi akan menanti Anda. Dan lakukanlah kebenaran supaya engkau hidup di dalam terang yang dari Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tidak mengikuti ajaran sesat, tapi biarkan kami melakukan firman-Mu. Dan nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap. Tuhan memberkati.